Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak. Semoga dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Sebelum mulai videonya, alangkah baiknya untuk kalian like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys. Tanpa basa-basi, kita bacain novel Martial Pact chapter 5775. Di sini diceritakan Yang tiba-tiba mengerti tidak heran ras manusia tidak mundur meskipun mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Itu karena mereka ingin melindungi terobosan Kiangsang. Kiangsang cukup beruntung telah mendapatkan pil Open Heaven kualitas terbaik. Yang awalnya berencana untuk memberinya pil roh di tangannya, tetapi sekarang sepertinya dia bisa menyelamatkannya. Itu baik bahwa Kiangsang memiliki pertemuan kebetulan sendiri, tapi sekarang dia akan menerobos. Dia telah menarik perhatian klan tinta. Ini tidak baik. Melihat situasi saat ini, Yang cukup terkejut. Yang pertama secara alami adalah sisi Yang Kue. Setelah tidak bertemu selama bertahun-tahun, kali ini adik perempuannya benar-benar telah menembus Orde ke-9. Di sisi lain, Yang kakak laki-lakinya masih berada di sekitar puncak Orde ke-8. Ini membuat Yang merasa bersyukur sekaligus kecewa. Memikirkan kembali dengan hati-hati, dia telah gagal sebagai seorang putra dan sebagai kakak laki-laki. Akar dari kelahiran Yang adalah karena dia telah berkeliaran di dunia selama bertahun-tahun dan tidak dapat memenuhi tugasnya sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, apalagi dia sering tidak ada kabar. Sehingga orang tuanya takut suatu saat nanti mereka tidak bisa menerima kabar kematiannya. Orang tuanya tidak dapat menerima hasil seperti itu, dan mereka tidak dapat mengandalkan putra mereka untuk berada di rumah sepanjang waktu. Jadi mereka memutuskan untuk memiliki anak lagi. Akibatnya Yang Kue lahir. Namun sejak adik perempuannya lahir, dia sebagai kakak laki-lakinya tidak pernah memenuhi tanggung jawabnya sebagai kakak laki-lakinya. Dia tidak pernah menemani ketika dia masih kecil dan tidak pernah mengajarinya cara berkultivasi. Bahkan ketika dia keluar bertualang dengan Yang Kiau dan yang lainnya, Yang tidak memberikan banyak perlindungan. Bahkan sekarang adik perempuannya seperti dia bergegas keluar untuk membunuh musuh, meninggalkan orang tuanya di Heaven Palace dengan sabar menunggu. Sungguh era yang mengerikan. Selain Yang Kue bahkan lebih terkejut dengan Monaye. Orang ini juga berada di medan perang menghadapi Six Direction Array yang dipimpin oleh Yang Kiau dan benar-benar berada di atas angin. Orang harus tahu bahwa Yang Kiau mendapat dukungan dari Following Team Divine Palace dan dia juga telah membentuk Six Direction Array. Jadi bagaimana mungkin Monaye menjadi lawan? Berbicara secara logis, dia seharusnya belum pulih dari luka-lukanya. Di ruang proyeksi tunggu semesta, Yang telah menyebabkan dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan dan luka-lukanya tidak ringan. Dalam keadaan normal, arah 5 arah sudah cukup untuk menahan pesona Lord Monaye. Yang melihat sekeliling sejenak dan terkejut. Cedera Monaye tampaknya tidak seserius yang dia duga. Dan dia bukan lagi pesona Lord. Kekuatan yang dia tunjukkan pasti pada tingkat Royal Lord sejati. Orang ini juga telah memperoleh kesempatan untuk menemukan pil Open Heaven kualitas terbaik. Hati Yang dipenuhi dengan penghinaan. Setuju dengan pepatah lama, orang baik tidak berumur panjang, tetapi orang jahat hidup selama 1000 tahun. Dia tidak membunuh Monaye di ruang proyeksi tunggu semesta yang benar-benar sebuah kesalahan. Hanya saja pada saat itu dia tidak menyangka bahwa metodenya akan memicu diri sejati tunggu semesta, menyebabkan dia dan Monaye ditarik ke dunia tunggu alam semesta. Pas saudara kedua ada di sana. Thunder Shadow masih terjongkok di bahu Yang mengedarkan kemampuan ilahi bawaannya untuk menyembunyikan aura Yang saat dia mengirim transmisi suara. Itu mengenali Fang Tianqi. Bagaimanapun semua orang telah bertarung dengan Master Klan Tinta di medan pertempuran domain besar dan telah bertemu beberapa kali. Tetapi tidak pernah tahu bahwa Fang Tianqi adalah tubuh ras manusia Yang sampai Yang memberitahu Aoyang Li tentang hal itu. Yang mengangguk ringan secara alami melihat Fang Tianqi. Fang Tianqi termasuk di antara formasi 6 arah Yang Kiau dan berkat kerjasama diam-diamnya dengan Yang Kiau dia dapat menahan Royal Lord Monaye. Bukannya Kiau tidak ingin membentuk Seven Direction Array. Jika dia bisa membentuk Seven Direction Array sekarang tidak diragukan lagi, itu akan sangat membantu situasi. Paling tidak akan sulit baginya untuk melawan Monaye. Tetapi saat ini ras manusia memiliki lebih sedikit orang daripada klan tinta dan masing-masing dari mereka memiliki formasi pertempuran sendiri. Jika mereka mengarahkan satu orang lagi, kemungkinan besar garis pertahanan pihak lain akan runtuh. Terlebih lagi, Seven Direction Array tidak mudah dibentuk karena mereka tidak akrab satu sama lain dan koordinasi mereka tidak cukup baik. Membentuk array 7 arah dengan gegabah tidak semudah menggunakan array 6 arah. Paling tidak Yang Kiau mampu mempertahankan arah 6 arah dengan mudah. Secara keseluruhan, situasi di pihak ras manusia tidak optimis.
Yang Gue dan Ouyang Li, pihak Orde ke-9 tidak terlalu bermasalah, tetapi pihak Yang Geo dan yang lainnya di garis pertahanan di sekitar Qiangshan dipertaruhkan. Begitu pihak Yang Geo dikalahkan atau garis pertahanan mereka rusak, ras manusia pasti akan menderita kerugian besar. Yang Geo senang dia tidak membuang terlalu banyak waktu di sungai tak berujung. Saat ini satu-satunya keuntungan yang dimiliki ras manusia adalah dia dan Thunder Shadow bersembunyi di balik bayangan. Dia harus memilih titik terobosan untuk mengurangi tekanan pada ras manusia. Raja Roh Kekacauan bisa diibarkan sendiri, selama Yang Gue mampu menahannya itu sudah cukup. Selain itu, Yang Gue diam-diam berpikir bahwa bahkan jika dia meluncurkan serangan diam-diam, dia tidak akan bisa melakukan apapun pada Chaos Spirit King. Jika dia tidak bisa membunuhnya dalam satu pukulan, itu hanya akan menyebabkan Chaos Spirit King menjadi lebih kejam. Berurusan dengan dua Loyal Lord Klan Tinta, tak satu pun dari kedua Loyal Lord ini dalam kondisi sempurna. Lawan Ouyang Li tampaknya menderita luka berat dan auranya tidak stabil, tetapi masih ada 8 penguasa wilayah yang bekerja sama dengannya. Monaye juga terluka, tetapi lukanya tidak serius. Ini harus dibiarkan dari sebelumnya. Tidak peduli yang mana yang dia serang, Yang Gue tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuh mereka dalam satu pukulan. Seorang ahli di tingkat Loyal Lord tidak mudah untuk dibunuh. Paling-paling mereka akan menderita beberapa luka. Karena itu masalahnya lebih baik memotong salah satu jari mereka. Garis pertahanan ras manusia berada di bawah terlalu banyak tekanan, dan alasan utama untuk ini adalah karena ada lebih dari selusin pseudo Loyal Lord. Selusin atau lebih pseudo Loyal Lord ini bertarung sendirian, tetapi itu juga memberi banyak tekanan pada ras manusia. Jumlah pseudo Loyal Lord dari Klan Tinta yang telah memasuki dunia tunggu semesta tidak terbatas pada jumlah ini, tetapi hanya begitu banyak yang muncul di sini. Para pseudo Loyal Lord lainnya masih dalam perjalanan atau tidak membawa sarang tinta bersama mereka. Itu sebenarnya dari pertempuran ini bukanlah pertarungan antara Loyal Lord dan Orde ke-9, tetapi Qiangshan. Selama ras manusia bisa bertahan sampai Qiangshan menerobos ke Orde ke-9, mereka akan mampu mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Yang Gue dengan cepat mengambil keputusan. Dengan kekuatan saat ini, dia tidak akan bisa membunuh Loyal Lord secara diam-diam. Dengan kerjasama dari Thunder Shadow, ada kemungkinan besar dia bisa membunuh pseudo Loyal Lord. Setelah mengirim pesan ke Thunder Shadow, pria dan macan tutul itu segera terbang menuju medan perang seperti bayangan. Pada saat ini banyak Master Klan Tinta menyerang garis pertahanan ras manusia, tetapi tidak satupun dari mereka yang mampu menerobos. Banyak Master Klan Tinta meraung marah. Dalam hal jumlah, pihak Klan Tinta memiliki keunggulan mutlak. Dalam hal formasi pertempuran, penguasa wilayah Klan Tinta juga dapat membentuk array 4 atau 5 arah yang tidak kalah dengan ras manusia. Tetapi pihak ras manusia dapat mengandalkan kapal perang yang mereka bawa untuk membentuk penghalang pertahanan yang sempurna. Menghadapi serangan hiruk-pikuk para Master Klan Tinta, pihak manusia hanya fokus pada pertahanan, sementara barisan pertahanan di kapal perang didorong hingga batasnya. Tanpa menembus pertahanan kapal perang, pihak Klan Tinta